Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini abang ngerekam sewaktu sebelum UTS. Jadi ketika adik-adik sekalian sudah menonton video ini, seharusnya UTS-nya udah lewat dan abang harap adik-adik lancar dan mendapat nilai yang sepantasnya atau seharusnya. Jadi kita sekarang di modul 5 yaitu motor servo. Apa itu motor servo? Singkatnya, motor servo adalah sebuah motor yang dapat diatur sudutnya menggunakan PWM, pulsa PWM. Motor servo bisa dikendalikan karena di dalam motor servo ini terdapat pengontrol yang menerapkan prinsip closed loop atau sistem feedback. Apa maksud sistem feedback itu? Maksudnya adalah di dalam servo terdapat sebuah sensor untuk mendeteksi sudut servo secara langsung. Kemudian informasi tersebut dikirim lagi ke pengendali, dan jadi apabila sudut motor servo belum mencapai target, maka motor akan terus berputar hingga mencapai target. Sensor yang terdapat di dalam motor servo ini kebanyakan atau semuanya adalah potensiometer. Jadi dia akurat. Nanti di Arduino atau protesnya juga bisa dipraktikkan dengan potensiometer itu. Untuk contoh dia kayak knob kalau gak salah namanya. Nanti ya kita lanjut ke sana. Kendali motor servo dengan PWM. Untuk dapat mengontrol servo, kita perlu memberikan pulsa PWM ini, pulsa high dan pulsa low, dengan lebar tertentu. Frekuensi yang diperlukan adalah 50 Hz. Pulsa ini dapat dihasilkan dengan port input-output biasa pada microcontroller. Namun, terkadang dengan cara ini pergerakan servo menjadi kurang akurat. Oleh karena itu digunakan metode PWM. Dengan metode PWM dapat dihasilkan gerakan yang lebih akurat dengan resolusi yang kita sesuaikan dengan keinginan kita. Karena di PWM ini kalau gak salah dia ringnya dari 0 sampai 1000-an gitu ya. Sementara kalau pin lainnya dia hanya 0 atau 1. Langsung aja kita ke Proteusnya. Arduino new project. Kita buka file examples. Servo. Nah, ini abang bilang tadi kalau dia yang knob, dia pakai potensiometer, kita bisa mengatur sudut servonya sesuai dengan power di potensiometernya tadi. Tapi untuk saat ini kita coba yang sweep aja ya. Terus kita balik ke Proteus. Next. Arduino Uno dengan servo. Servo di sini ada dua ya. Kita pakai yang ini, yang PWM. Terus kita balik ke Arduino-nya. Sini dijelaskan kalau di servonya tuh di attach di pin 9. My servo attach ini adalah dari library-nya servo sendiri ini. Merupakan dia di pin mana kita sambungkan servonya. Kalau dia di simulasi, dia adalah pin yang tengah.
Jadi pin tengah ini kita sambungkan ke pin 9. Kalau ini pin atas dan pin bawah, atasnya power dan bawahnya ground. Oke, terus kembali lagi ke Arduino. Sedikit abang jelaskan, ini dia include servo library biasa. Kalau emang kita menggunakan pada project itu menggunakan servo, ini adalah sebuah keharusan. Terus ini servo my servo untuk membentuk objek servo untuk mengontrol servonya nanti. Terus di sini inisialisasi pos 0 untuk sewaktu Arduino yang dijalankan dia kembali ke posisi 0. Jadi kalau misalnya kita matikan pada posisi tertentu, waktu dinyalakan kembali dia kembali ke posisi 0. Terus ini dia di pin berapa dia disambungkan, yaitu pin 9. Nah, di void loopnya kan tadi dia posnya pos 0, tapi di sini inisialisasikan lagi. Terus apabila pos di bawah atau sama dengan 180 derajat, maka posnya akan naik 1. Jadi dia akan berputar secara perlahan sampai mencapai 180 derajat. My servo right pos. Ini adalah kalau dia tidak pakai for ini, my servo right ini gunanya langsung menggerakkan servo itu ke sudut yang kita mau, yaitu di sini, pos ini. Sini delaynya terserah, semakin kecil semakin akurat, tapi semakin berat juga ketika di run. Terus void loop yang kedua ini, for yang kedua, ketika posnya sudah mencapai 180, dia akan kurang sampai kembali ke posisi 0 atau ke posisi semula. Jadi ini terus akan terulang dari 0 ke 180, lalu kembali ke 0, lalu balik lagi, gitu. Langsung kita coba aja di Proteus, di compile dulu. Kita copy. Ini edit properties, paste di sini. Terus kita run. Ya 0, terus berputar sampai 180, terus kembali lagi seperti semula. Nah, gitu terus. Jadi apabila kita stop begini, kan ini bentuknya gini nih, atau di waktu kita project aslinya, ya entah di sudut mana lah dia berhenti gitu. Ketika kita play dia akan reset ke posisi 0 gitu. Itu guna inisialisasi pos 0 tadi. Abang rasa sekian untuk modul kelima motor servo ini. Nanti untuk bahan-bahan bacaannya abang cantumkan di Google Classroom. Sekian pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.